Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Nurudin. Di sini saya akan menjelaskan mini riset saya, yaitu konsep nutfah dalam Al-Quran dan relevasinya dengan embriologi modern. Jadi, yang pertama adalah landasan teori. Konsep nutfah dalam Al-Quran. Istilah nutfah dalam Al-Quran memiliki makna yang dalam dan luas. Secara bahasa, kata nutfah berasal dari kata nutfatun yang berarti setetes cairan atau air yang sangat sedikit. Dalam konteks biologis, para mufasir mengartikannya dengan air mani, laki-laki dan perempuan yang menjadi bahan dasar penciptaan manusia. Al-Quran menyebutkan kata nutfah dalam beberapa ayat seperti surat Al-Mu'minun ayat 12-13, Al-Insan, Al-Hajj, Al-Qiyamah ayat 37, dan An-Najm ayat 46. Menurut tafsir Ibnu Katsir, kata nutfah diartikan sebagai air mani yang memancar dari laki-laki dan perempuan yang bercampur di dalam rahim. Ibnu Katsir menekankan bahwa nutfah telah terkandung potensi penciptaan manusia seutuhnya. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menambahkan bahwa penggunaan kata nutfah menggambarkan dua sisi penciptaan manusia, sisi kerendahan dan sisi kemuliaan. Selanjutnya adalah pandangan ulama dan cendekiawan muslim klasik. Sejak masa awal Islam, banyak ulama yang mencoba menafsirkan ayat-ayat penciptaan manusia berdasarkan pemahaman ilmiah pada zamannya. Salah satu tokohnya adalah Imam Fakhruddin Al-Ghazi dalam tafsir Al-Kabir, yang menegaskan bahwa nutfah adalah permulaan kehidupan biologis manusia yang mengandung seluruh potensi genetika untuk tumbuh menjadi individu utuh. Dalam pandangan Al-Ghazali, konsep nutfah juga mengandung dimensi spiritual. Ia menulis dalam Ihya Ulumuddin bahwa Allah menanamkan ruh ke dalam jasad setelah tahapan nutfah berkembang. Menurutnya, rahasia terbesar dalam penciptaan manusia bukan pada proses biologi semata, melainkan pada saat ruh yang ditiupkan. Lalu, ulama seperti Ibnu Sina yang juga dikenal sebagai dokter dan filsuf besar yang memiliki karya Al-Qanun fi Al-Tib menjelaskan struktur dasar cairan reproduksi manusia. Ia menggambarkan bahwa mani mengandung unsur panas, lembab, dan berpotensi hidup. Konsep ini, jika dianalisis dalam kacamata modern, menunjukkan bahwa Ibnu Sina telah berusaha memahami sifat biologisnya sperma secara ilmiah. Lalu pemikiran para ilmuwan klasik lainnya juga menjadi bukti bahwa tradisi keilmuan Islam selalu terbuka terhadap observasi ilmiah dan tidak menolak penjelasan rasional selama tidak bertentangan dengan wahyu. Selanjutnya adalah pandangan embriologi modern. Ilmu embriologi modern mulai berkembang sejak abad ke-17, ketika penemuan mikroskop yang memungkinkan ilmuwan bisa mengamati sel dan jaringan hidup. Namun, penjelasan ilmiah yang rinci tentang fertilisasi dan pengembangan embrio baru diketahui jelas pada abad ke-20. Proses penciptaan manusia dalam embriologi modern juga dimulai dengan fertilisasi antara sperma dan ovum yang menghasilkan zigot dengan 46 kromosom. Zigot kemudian mengalami pembuahan sel yang menjadi morula dan berkembang menjadi bractokista yang akan berimplantasi di dinding rahim. Tahapan embriologi ini selaras dengan istilah dalam Al-Quran, yaitu nutfah, yang artinya zigot hasil fertilisasi, alaqoh, yaitu embrio yang menempel di rahim, dan mudghah, embrio yang menyerupai segumpal daging. Keith Elmore dalam bukunya The Developing Human Clinically Oriented Embryology 2019 menyatakan bahwa deskripsi Al-Quran mengenai tahap-tahap pengembangan embrio sangat sesuai dengan hasil-hasil penelitian modern. Moore juga menulis bahwa tidak mungkin Nabi Muhammad SAW yang hidup pada abad ke-7 dapat mengetahui secara detail tahap ini tanpa wahyu ilahi. Selanjutnya adalah Thomas W. Sadler dalam Langman Medical Embryology tahun 2020. Dia menjelaskan bahwa tahap awal pengembangan manusia terjadi dalam waktu yang sangat cepat dan kompleks, mulai dari pembentukan zigot, pembelahan diferensiasi, hingga pembentukan organ dasar. Semua proses ini berlangsung secara teratur dan menunjukkan adanya sistem yang teratur dan cerdas, sesuai dengan prinsip Allah sebaik-baiknya pencipta dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 14. Selanjutnya adalah kajian penelitian terkait. Untuk kajian penelitian terkait, saya sudah mengambil tiga sumber, yaitu yang pertama Sulistiadi 2020 dalam jurnal Integrasi Islam dan Sains, yang menyatakan tahapan embriologis
secara biasa sesuai dengan ayatan penciptaan di surat Al-Mu'minun. Yang kedua, Yahya di 2002 dalam judulnya The Miracle of the Quran menegaskan bahwa tidak ada teks keagamaan lain yang menggambarkan penciptaan manusia sedetail Al-Quran. Dan Nasr 2015 melalui pendekatan filsafat sains Islam menekankan pentingnya integrasi antara wahyu, akal, dalam memahami fenomena ilmiah termasuk embriologi. Yang selanjutnya adalah metodologi penelitian. Di sini saya meneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan biologi riset. Jadi saya mencari bacaan-bacaan yang lain. Jenis penelitian ini saya pilih karena objek kajiannya berupa teks dan sumber literatur yang berkaitan dengan konsep nutfah di dalam Al-Quran serta penjelasan ilmiah dalam embriologi modern. Dalam penelitian ini datanya dikategorikan menjadi dua jenis, data primer dan data sekunder. Sumber data primer ini yang pertama pasti Al-Quranul Karim, khususnya ayat-ayat yang membahas tentang ayat nutfah, tentang penciptaan manusia dari ayat nutfah seperti Mu'minun, Al-Insan, An-Najm, Al-Qiyamah. Lalu selain itu juga kitab tafsir modern seperti tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir, tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, dan tafsir Jalalain karya Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahri. Ketiga tafsir ini dipilih karena mewakili spektrum pemikiran Islam dari klasik hingga kontemporer yang memiliki kedalaman analisis terhadap makna bahasa dan konteks ayat. Selanjutnya adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber pelengkap yang mendukung analis ini, seperti buku-buku ilmiah dan jurnal yang berkaitan dengan embriologi modern, seperti Kate Elmore dan TVN Persaud 2019, Thomas Wesetter 2020 yang tadi Langman Medical Embryology, terus Harun Yahya 2002 The Miracle of the Quran, Syed Hussein Nazar yang 2015 Islamic Science The Making of the European Renaissance, terus Sulistiadi 2020 yang terindeks Sinta dengan judul Integrasi Islam dan Sains dalam Kajian Penciptaan Manusia. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk kesesuaian antara deskripsi Al-Quran dengan pendekatan biomedis modern serta memperkuat dasar ilmiah dari analisis yang dilakukan. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya ini dari dokumen literatur. Yang pertama saya harus mengidentifikasi sumber literatur dulu, yaitu mencari dan memilih buku tafsir serta jurnal yang relevan dengan topik penciptaan manusia dan embriologi. Lalu pembacaan mendalam. Jadi saya harus mencari dan menyambungkan tentang teks Al-Quran dan tafsir untuk menemukan pemahaman konseptual secara tentang nutfah. Habis itu pencatatan kutipan penting, jadi saya harus mencatat tadi seperti Moore dan Sadriq untuk menguraikan tahapan pembentukan embrio. Lalu pengembangan data. Saya harus mencari makna nutfah dalam Quran, penjelasan ilmiah, tahap praktisnya pembentukan embrio, terus relevansi dan keselarasan antara wahyu dan sains. Proses pengumpulan data ini dilakukan secara hati-hati untuk menjaga validitas sumber dan informasi yang disajikan. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang tahapan penciptaan manusia menurut Quran. Menurut Quran dalam surat Al-Mu'minun, Al-Hajj, dan Quraish Shihab 2009, tahap uraian bisa diuraikan sebagai berikut. Pertama adalah nutfah, setetes air mani, yaitu pertemuan antara sel sperma dan ovum. Habis itu membentuk alaqah, yaitu segumpal darah yang melekat yang sama dengan zigot yang menempel di dinding rahim dan membentuk jaringan pembuluh darah. Habis itu muhoddah yang artinya segumpal daging, fase pembentukan jaringan organ dan diferensiasi sel. Setelah itu adalah idham, yaitu tulang, yaitu fase pembentukan sistem rangka. Habis itu raham daging, pembentukan otot yang membungkus tulang. Habis itu khalqan ahar, yaitu ciptaan lain, fase diferensiasi yang menghadirkan bentuk manusia sempurna. Urutan tersebut sejalan dengan Kate Elmore 2019 yang menyatakan bahwa proses pengembangan manusia yaitu dari fertilisasi, magula, bratokista, implantasi, dan diferensi jaringan dan organogenesis, yang keteraturan tahapan ini ternyata sama dengan Al-Quran yang sudah diturunkan berbelas abad yang lalu. Habis itu perspektif embriologi modern tentang nutfah. Dalam embriologi modern, tahap yang sesuai dengan konsep nutfah adalah proses fertilisasi, yaitu pertemuan antara sperma dan ovum yang menghasilkan zigot. Yang menurut Moore dan Persaud, tahap fertilisasi ini terjadi pada bagian ampula tuba falopi ketika satu sperma berhasil menembus sel telur dan membentuk satu sel baru dengan kombinasi genetik unik yang zigot.
yang namanya zigot dan kemudian membelah, yang turut membelah menjadi cleavage, menjadi morula dan menjadi basokista, dan zigot ini mendapatkan seluruh informasi genetik, kelamin, seperti sifat fisik, potensi biologis, dan kata lain. Pada tahap inilah kehidupan manusia dimulai secara biologis, yang sesuai dengan Quran Surat Al-Insan ayat 2, yang berarti sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, kami mengujinya, maka kami jadikan dia mendengar dan melihat. Ayat ini menegaskan bahwa dari sesuatu yang sangat kecil dan sederhana, seperti mani, Allah menciptakan manusia memiliki kesadaran dan kemampuan berpikir. Penjelasan ilmiah mengenai fertilisasi memperkuat pemaknaan ayat tersebut, bahwa penciptaan manusia dimulai dari peristiwa biologis mikroskopis yang penuh keteraturan. Lalu saya sudah mengintegrasi makna nutfah dengan sains modern. Jadi istilah Qur'aninya nutfah dan padanan ilmiahnya atau sainsnya saya sudah jelaskan dengan secara rinci di tabel. Yang nutfah artinya adalah yang bisa kalian lihat sendiri ya, kalian baca. Kalian bisa pause video ini untuk membaca lebih baik karena saya sudah menjelaskan dengan lebih gampang dan rinci. Nah, yang bisa saya baca, kalau kalian sudah baca semuanya, maka saya akan menjelaskan yang bawahnya, yang berarti semua yang saya sudah mengintegrasi yang di situ di tabel. Hal ini juga, tabel ini menegaskan pandangan Sulistiadi 2020 bahwa integrasi Islam dan sains bukan berarti menjadikan Al-Quran sebagai sumber teori ilmiah, tapi menjadikannya sumber inspirasi dan nilai-nilai etis dalam pengembangan ilmu. Dengan demikian, konsep nutfah dapat dipahami sebagai simbol sinergi setara wahyu dan sains. Wahyu memberi arah dan makna, sains menjelaskan mekanisme. Kesimpulan, kita langsung ke kesimpulan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil kajian pustaka dan analis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa konsep nutfah dalam Al-Quran memiliki makna yang dalam baik dari sisi teologis maupun ilmiah. Nutfah bukan hanya sekedar istilah religius yang menunjuk pada asal kejadian manusia dari setetes air mani, tapi juga mengandung makna ilmiah yang dapat dijelaskan secara rasional melalui biologi modern. Secara teologis, Al-Quran menegaskan bahwa penciptaan manusia dimulai dari sesuatu yang sangat kecil dan lemah seperti nutfah, untuk mengingatkan manusia bahwa dia tidak layak bersikap sombong, karena hal ini menunjukkan kebesaran Allah sebagai pencipta yang maha sempurna. Secara ilmiah, biologi modern juga menjelaskan bahwa kehidupan manusia dimulai dari proses fertilisasi, yaitu pertemuan antara sel sperma dan zigot. Yang zigot ini akan membentuk individu manusia secara utuh, yang sejalan dengan urutan embriologi, yaitu nutfah, alaqah, mudghah, idham, lahm, dan khalqan ahdar. Yang secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep nutfah dalam Al-Quran memiliki relevansi yang kuat dengan embriologi modern, baik dari segi urutan tahapan maupun substansi teologisnya. Dan hal ini menjadi bukti bahwa Al-Quran bukan hanya kitab petunjuk spiritual, tapi juga sumber inspirasi intelektual yang mendorong manusia untuk berpikir, meneliti, dan memahami ciptaan Allah secara lebih mendalam. Mungkin sekian dari saya. Saya adalah Fikri Nurudin, NIM saya 25160808001. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.